Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ulfah Nurullah. Dan kali ini kita akan belajar tentang soal ulangan kelas 5, tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan kita akan belajar tentang muatan IPS. Jadi sebelum kita mulai ke soalnya, alangkah baiknya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nomor 1. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Nusantara dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Malaka adalah A. Belanda, B. Inggris, C. Spanyol, D. Portugis. Jawabannya adalah D. Portugis. Nomor 2. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia, antara lain dikarenakan A. Indonesia mempunyai laut yang luas, B. Indonesia memiliki banyak harta karun di laut, C. Indonesia memiliki teknologi yang maju, D. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Jawabannya adalah D. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Nomor 3. Latar belakang bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G, yaitu A. Good, Globe, Glory, B. Gold, Gospel, Glory, C. God, Gospel, Glory, D. God, Gold, Gospel. Jawabannya adalah B. Gold, Gospel, dan Glory. Lanjut ke nomor 4. Bangsa-bangsa di bawah ini yang pernah menjajah Indonesia kecuali A. Portugis, B. Belanda, C. Prancis, D. Jepang. Jawabannya adalah C. Prancis. Nomor 5. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia pada awalnya untuk A. Berdagang, B. Penelitian, C. Mengabdi, D. Mencari kerja. Jawabannya adalah A. Berdagang. Nomor 6. Daerah Maluku menjadi daya tarik bangsa Portugis untuk dikuasai karena daerah tersebut merupakan penghasil A. Tebu dan kopi, B. Emas dan perak, C. Cendana dan jati, D. Cengkeh dan pala. Jawabannya adalah D. Cengkeh dan pala. Nomor 7. Untuk mengakhiri persaingan perdagangan antara Spanyol dan Portugis, maka pada tahun 1529 diadakan A. Perjanjian Saragossa, B. Perjanjian Linggarjati, C. Perjanjian Renville, D. Konvensi Meja Bundar. Jawabannya adalah A. Perjanjian Saragossa. Nomor 8. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten dipimpin oleh A. Cornelis de Houtman, B. Vasco da Gama, C. Peter Both, D. Jan Pietersen. Jawabannya adalah A. Cornelis de Houtman. Nomor 9. Penjajahan harus dihapuskan di dunia karena A. Menyengsarakan rakyat, B. Membuat banyak negara baru, C. Menimbulkan budaya modern, D. Membuat negara yang dijajah cepat kaya. Jawabannya adalah A. Menyengsarakan rakyat. Nomor 10. Pemerintahan kolonial Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Kemudian ia membuat kebijakan bahwa setiap tanah adalah milik negara, sehingga setiap rakyat diharuskan untuk A. Menjual sawahnya, B. Membayar pajak, C. Bercocok tanam, D. Membeli tanah. Jawabannya adalah B. Membayar pajak. Nomor 11. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa adalah A. Van den Bosch, B. Herman W. Dindels, C. De Westdekker, D. Jan Pietersen. Jawabannya adalah C. De Westdekker. Nomor 12. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah salah satu tokoh yang berhasil membebaskan rakyat dari usaha penguasaan bangsa Portugis di daerah A. Banten, B. Cirebon, C. Tidore, D. Aceh. Jawabannya adalah D. Aceh. Nomor 13. Sultan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah A. Sultan Hasanuddin, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Hairun, D. Fathahillah. Jawabannya adalah B. Sultan Iskandar Muda. Nomor 14. Pemimpin kerajaan Demak yang berhasil memukul mundur Portugis dan kemudian mengubah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau kejayaan yang sempurna adalah A. Sultan Hasanuddin, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Hairun, D. Fathahillah. Jawabannya adalah D. Fathahillah. Nomor 15. Perang Batak merupakan perang yang terjadi pada tahun 1878 sampai 1907 di Sumatera Utara. Perang Batak terjadi disebabkan kedatangan bangsa Belanda ke Batak.
Pemimpin perlawanan terhadap Belanda adalah seorang raja dari Toba, Sumatera Utara yang bernama A. Patimura, B. Pangeran Antasari, C. Sisingamangaraja 12, D. Sultan Hasanuddin. Jawabannya adalah C. Sisingamangaraja 12. Nomor 16. Raja Goa yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda adalah A. Sultan Hasanuddin, B. Pangeran Antasari, C. Pangeran Diponegoro, D. Patimura. Jawabannya adalah A. Sultan Hasanuddin. Nomor 17. Penjajahan merupakan peristiwa yang menyedihkan karena rakyat yang dijajah mengalami A. Pendidikan, B. Penindasan, C. Petualangan, D. Perjuangan. Jawabannya tentu penindasan. Nomor 18. Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pemilihan tanggal tersebut bertepatan dengan lahirnya sebuah organisasi di awal pergerakan nasional, yaitu organisasi A. Perhimpunan Indonesia, B. Syarikat Islam, C. Industri Party, D. Budi Utomo. Jawabannya adalah D. Budi Utomo. Nomor 19. Hal-hal berikut ini merupakan faktor internal adanya pergerakan nasional yang dilakukan rakyat Indonesia, kecuali A. Kemenangan Jepang atas Rusia, B. Lahirnya golongan pelajar, C. Kesengsaraan rakyat yang berkepanjangan, D. Sejarah gemilang di masa lampau. Kecuali, berarti jawabannya adalah A. Kemenangan Jepang atas Rusia. Nomor 20. Peristiwa Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal A. 27 November 1908, B. 20 Mei 1908, C. 28 Oktober 1928, D. 17 Agustus 1945. Tentu jawabannya adalah C. 28 Oktober 1928. Nomor 21. Di bawah ini yang bukan merupakan isi dari Sumpah Pemuda adalah A. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bernegara yang sama, negara Indonesia. C. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. D. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tentu yang bukan, berarti jawabannya adalah B. Mengaku bernegara yang sama, negara Indonesia. Itu bukan isi dari Sumpah Pemuda. Ya. Demikian pembahasan tema 7 subtema 1 untuk muatan pelajaran IPS. Ingat semboyan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.